Jadi pertama, karakteristik wakaf itu nggak habis manfaat. Jadi objeknya itu kalau bisa sesuatu yang terus menerus. Jadi ini berbicara manfaat. Wakafin tanah boleh? Boleh. Kenapa? Manfaatnya terus. Kebun boleh? Boleh. Manfaatnya terus. Ya, itu karakteristik yang pertama. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsanan wa bi sabri najata wa qur'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berada di sini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dalam keadaan hujan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kemudian bisa melaksanakan kebaikan pada hari ini. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri menyatakan, jika Allah menerima amal ibadah seseorang, yuwaffiquhu fit ta'ah wa yasrifu anil ma'siyah. Allah mudahkan dia untuk taat dan Allah jauhkan dia dari kemaksiatan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang wakaf. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan wakaf. Wakaf ini sendiri sudah menjadi salah satu literasi bahasa Indonesia tentang satu komponen sedekah. Kalau dalam kitab Lisanul Arab, wakaf ini bisa diartikan al-habs. Al-habs itu berarti menahan, seperti polisi menahan penjahat agar tidak berkeliaran, al-habs. Ada juga al-man'u. Al-man'u ini berarti mencegah. Contohnya misalnya seorang ibu mencegah anaknya agar tidak keluar dari rumahnya ketika hujan. Wakaf bisa berarti as-sukun. As-sukun ini artinya berhenti. Maka wakaf ini sendiri, kalau kemudian kita lihat, wakaf ini seseorang itu berhenti memiliki satu harta yang sudah dia berikan. Dia mencegah dirinya untuk kemudian memiliki lagi harta yang sudah dia berikan. Itu wakaf. Cuman memang kalau kita lihat pandangan dari para imam madzhab, mereka ini punya beberapa perbedaan pandangan. Imam Abu Hanifah, menurut beliau, wakaf ini seperti seseorang meminjamkan sesuatu. Kalau Imam Abu Hanifah, jadi yang dikasih itu hanya manfaatnya saja, tapi fisik dari harta yang dia wakafkan masih bisa diambil kembali. Tapi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, semuanya sepakat wakaf itu sudah tidak bisa ditarik kembali, karena di sini sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Misalnya ketika seseorang dia mewakafkan tanahnya, berarti dia nggak boleh lagi mengambil tanah tersebut. Kalau Imam Abu Hanifah, seseorang mewakafkan tanahnya masih bisa diambil, karena yang diwakafkan hanya manfaatnya saja. Nah, kita coba bahas karakteristik wakaf ini, sehingga nanti kita jadi paham tentang substansi dari wakaf. Yang membedakan wakaf dengan sedekah yang lain, satu, manfaatnya ini terus menerus.
Nah, maka kita lihat apa yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang tidak habis dikonsumsi dalam sekali waktu. Maka jika ada orang ingin mewakafkan beras, kira-kira boleh atau tidak? Tidak bisa. Beras sekali konsumsi habis. Kalau mau sawahnya yang diwakafkan. Buah mangga bisa diwakafkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena manfaatnya ini terbatas. Dimakan, selesai. Maka pohon mangganya yang bisa diwakafkan. Maka di sini objek wakaf itu harus memberikan manfaat terus-menerus. Dan tidak bisa sesuatu yang kira-kira habis dikonsumsi hanya dalam sekali waktu. Misalnya saya ingin mewakafkan sepiring nasi, tidak bisa. Kenapa? Karena sepiring nasi sekali dimakan habis. Maka inilah yang kemudian kita lihat bahwa orang yang mewakafkan harta bendanya harus kemudian harta yang manfaatnya ini terus-menerus, dia tidak berhenti. Seperti misalnya Bapak Ibu mewakafkan sumur, seperti wakafnya Utsman bin Affan. Utsman ini kan terkenal dengan wakafnya di kota Madinah dulu. Jadi pada saat itu terjadi kekeringan di kota Madinah. Satu-satunya sumber air itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan dia memperdagangkan air yang dia miliki. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang bisa membebaskan sumur tersebut, kemudian dia wakafkan kepada semua penduduk Madinah. Jadi itu semua penduduk Madinah itu semuanya Muslim, Yahudi, semuanya kebagian. Maka Allah akan memberkahi ikhtiarnya sampai hari kiamat. Diam-diam Utsman berdiri, Pak. Dia datangi Yahudi tersebut, dia tawarkan agar dia membeli sumur tersebut. Ditolak sama orang Yahudi tersebut. Kenapa? Kalau saya jual hari ini, besok saya tidak dapat uang lagi. Karena setiap hari kan orang datang untuk beli air. Tapi Utsman ini pedagang yang sangat cerdas. Akhirnya Utsman tawarkan, bagaimana kalau misalnya saya beli setengahnya saja? Kok bisa? Gimana caranya? Kata Yahudi tersebut. Kata Utsman, saya beli setengah. Hari ini punya saya, besok punya kamu. Wah, menarik juga katanya. Akhirnya transaksilah mereka akad. Selesai, berarti hari ini punya siapa? Utsman. Maka Utsman ngasih pengumuman, barang siapa yang mau mengambil air, maka ambil untuk persediaan 2 hari. Hari ini dan besok. Kenapa? Besok itu bukan punya saya. Maka otomatis orang Madinah semua ambil air untuk persediaan 2 hari. Besoknya dagangan orang Yahudi tersebut sepi. Kenapa? Karena orang sudah punya persediaan 2 hari. Lama-lama akhirnya dia panggil Utsman, wah ini rugi juga. Maukah engkau membeli setengah kepemilikan itu? Akhirnya dibeli oleh Utsman dan diwakafkan. Maka dari sumur itu muncul benih-benih korma, dan itu tidak habis sampai sekarang. Makanya dari keuntungan kebun korma itu dibangun masjid, hotel itu sampai sekarang. Jadi wakafnya Utsman. Jadi pertama, karakteristik wakaf itu nggak habis manfaatnya. Jadi objeknya itu kalau bisa sesuatu yang terus-menerus. Jadi ini berbicara manfaat. Wakafin tanah boleh? Boleh. Kenapa? Manfaatnya terus. Kebun boleh? Boleh. Manfaatnya terus. Ya, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua ini, karakteristik wakaf itu beda dengan sedekah yang lain. Sedekah yang lain itu mungkin hanya sementara. Pahalanya itu berdasarkan apa yang kemudian dia timbulkan terhadap orang lain. Wakaf bedanya pahalanya ini terus-menerus. Jadi selama orang lain merasakan manfaat dari apa yang dia wakafkan,
maka selama itu juga orang tersebut dapat pahala di dalam kuburnya. Masya Allah. Maka ini menarik sekali. Bagaimana jika kemudian seseorang mewakafkan jalan, tanahnya dia wakafkan untuk dijadikan jalan umum. Setiap hari orang yang lewat di situ dia kebagian pahala di dalam kuburnya. Subhanallah. Ada orang berwakaf 100 tahun lalu, ketika dia meninggal sampai sekarang, itu pahalanya akan terus mengalir. 3. Karakteristik wakaf yang beda dengan yang lain, wakaf ini ada pengelola yang kita sebut sebagai nazir. Jadi harus ada yang memastikan bahwa apa yang diwakafkan ini manfaatnya terus mengalir, agar orang yang berwakaf ini terus mendapat pahala di dalam kuburnya. Masya Allah. Saya doakan semoga kita semua bisa berwakaf. Amin ya Rabbal alamin. Karena wakaf ini punya efek yang sangat luar biasa. Kemudian, apa dalil yang kemudian mendasari wakaf ini sendiri di dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wah, ini dahsyat sekali ayatnya. Ketika Allah mengatakan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan atau sampai kepada kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini menarik. Umar itu ketika setelah selesai perang Khaybar, Umar ini kebagian tanah kebun kurma yang sangat produktif sekali. Kemudian Umar mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kebagian kebun kurma sebidang tanah yang sangat bernilai di dalam hidup. Ini berarti Umar ini seumur hidupnya, seumur-umur tuh punya harta paling berharga itu tanah itu. Akhirnya kata Umar, mohon arahannya ya Rasul, ini harta diapain? Akhirnya Nabi sarankan agar diwakafkan. Kalau kita contoh, bapak ibu punya tanah yang di Kuningan Jawa Barat, ini contoh. Kemudian tanah yang kedua di Kuningan Jakarta. Kuningan Jakarta ini semeternya berapa? Sudah 200 juta mungkin ya. Kira-kira dari dua harta ini yang bapak ibu wakafkan yang mana? Yang di Kuningan Jakarta atau Kuningan Jawa Barat? Manusiawi ketika kita mewakafkan sesuatu yang saya pilih yang Kuningan Jawa Barat. Kenapa? Yang Jakarta nih kalau 10 meter berarti sudah 1,5 miliar. Tidak apa-apa. Tapi contoh yang kemudian Umar lakukan, dia tuh mewakafkan harta yang paling terbaik. Walaupun kita mewakafkan tanah yang misalnya bukan dari harta terbaik, bagus. Tapi kalau Umar yang diwakafin tanah yang lagi bagus-bagus, ini luar biasa, Pak. Godaannya ini dahsyat. Ya. Ketika kita berwakaf tanahnya di pinggir jalan dengan tanah yang jauh dari jalan, mungkin kita agak, wah ini jangan dulu ya. Yang pinggir jalan ini harganya naik terus gitu ya. Tapi dulu tuh mereka wakafkan apa yang memang betul-betul mereka cintai. Karena ayat ini, kamu tidak akan mendapatkan derajat kebajikan sampai kamu itu menafkahkan apa yang paling kamu cintai. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita memiliki harta yang terbaik yang bisa kita wakafkan. Amin. Untuk jalan, sumur, masjid,
sehingga kita tuh bisa mendapatkan apa yang Allah katakan di dalam ayat ini. Subhanallah. Memang iblis ini kadang serangannya ini halus. Ya. Ada seseorang itu sudah berniat berwakaf, tanahnya yang paling potensial, tiba-tiba berubah, tidak jadi wakaf, dia wakafkan yang lain. Pertimbangannya karena harganya lagi bagus-bagusnya. Padahal awalnya itu dia sudah memilih, saya mewakafkan ini karena inilah yang paling potensial dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Memang iblis ini kalau menggoda secara frontal mudah bagi kita menolak, gitu ya. Kalau dia secara kasar misalnya kita menolak, jangan. Tapi kalau misalnya dia goda dengan godaan yang lebih halus, nah ini yang bahaya. Ya? Ada orang mau sedekah, lagi rame, sudah dia siapkan. Tiba-tiba kata iblis, jangan. Nanti kamu banyak orang itu, nanti dikira ria. Akhirnya nggak jadi. Dalam pandangan kita kadang itu sesuatu yang baik, betul? Ya, jangan, ini bisa ya, padahal ini godaan syaitan. Tapi saya doakan, mudah-mudahan kita bisa berwakaf dengan harta yang terbaik. Amin.